Hari Sabat mingguan mengingat Tuhan sebagai pencipta kepada seluruh umat manusia. Dirayakan hingga saat di dunia baru sekalipun. Hari Sabat tahunan diberikan kepada kaum Israel. Seperti hari-hari raya, bulan-bulan baru, dan juga apa? Dan juga hari Sabat perayaan diberikan kepada orang Israel. Karena semuanya itu adalah bayangan kepada Yesus Kristus. Tidak pernah lagi meragukan 10 hukum Tuhan. Ya. Kita pada saat kita mempelajari firman Tuhan, kita melihat bahwa hukum Tuhan adalah cermin atau bayangan dari karakter Allah. Ya. Cerminan dari karakter Allah, pantulan dari karakter Allah yang baik, murni, dan seterusnya kita sudah pelajari tadi. Dan semuanya itu termasuk apa? Di dalamnya tentang hari Sabat, ya, yang menandakan Allah sebagai pencipta, kita sebagai ciptaannya, Allah yang menguduskan. Kita akan lihat pada saat ini di bagian tambahan, apa kalau dari tadi sudah dikatakan itu adalah refleksi daripada karakter Allah. Bagaimana itu dapat kita lihat terjadi? Oke, baik. Ada satu pada saat saya mempelajari pelajaran kita untuk saat ini, saya melidiki tentang apa yang dikatakan oleh orang-orang Kristen pada umumnya, teolog-teolog Kristen ataupun buku-buku Kristen, website-website Kristen tentang apa ya? Tentang pada saat berbicara tentang hukum Allah, ya apa yang dikatakan? Oh, banyak katakan hukum Allah itu sudah tidak ada. Kita sudah berada di zaman apa? Perjanjian baru. Jadi perjanjian lama, ya khususnya ada the old covenant itu, perjanjian lama itu yang mana seperti di Ka'bah ada tabut perjanjian, dalamnya ada hukum. Itu tidak ada lagi. Itu sudah dipakukan oleh Yesus di kayu salib. Kita sudah hidup dalam masa kebebasan, oke? Dan tapi tetap ada saja. Seperti kalau tadi kita sudah baca dari pelajaran sekolah sahabat kita, kutipan dari John Wesley sendiri, ya, reformator. Dan kalau kita lihat ini ada satu website yang dengan judul website tersebut lifehopeandtruth.com. Itu dibuat oleh The Church of God. Church of God itu bukan gereja Advent. Itu bukan gereja Advent. Tapi inilah ini cukup menarik apa yang ditulis dari apa? Dari artikel yang dengan judul The Law, a reflection of God's character. Hukum itu adalah cermin karakter Allah. Jadi Isaac Khalil ini dia menulis artikel ini bahwa hukum itu adalah cerminan karakter Allah. There is much misunderstanding about God's law, dia tuliskan. Ada banyak kesalahpahaman tentang hukum. Beberapa orang merasa seluruh atau sebagian dari hukum itu tidak relevan saat ini. Ada yang katakan seluruh, ya. Apa betul seluruh hukum Tuhan itu tidak relevan, ya? Atau hanya sebagian. Jadi ada kata ini, namun dia katakan, ini dia tuliskan, but understanding what the law is, dia katakan. Namun memahami hukum, ya, yang sesungguhnya itu menunjukkan bahwa kita harus menaatinya. If you understand, dengan kata yang dia katakan, kalau Anda memahami apa itu hukum, hukum itu akan menunjukkan bahwa kita harus menaatinya. Jadi apa itu hukum? Nah, dia katakan dalam artikel ini, bahwa hukum itu adalah refleksi daripada karakter Allah. Refleksi daripada karakter Allah. Cerminan daripada karakter Allah. Baik, mari kita lihat. Apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang karakter Allah. Ya, dan juga hukum Allah. Oke? Hukum Allah. Menurut Roma 7 ayat 12 dikatakan, hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan apa? Dan baik. Dan apa yang dikatakan tentang karakter Allah? Ya, karakter Allah juga berbicara tentang baiknya Allah itu, baiknya Allah. Lukas 18 ayat 19, ada orang katakan, mengapa? Yesus katakan, mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Jadi Allah memiliki karakter baik. Demikian juga dengan apa? Hukum disebutkan sebagai hukum yang apa? Baik. Kembali, Roma 7 ayat 12 bicara tentang hukum itu disebutkan dengan satu poin, yaitu kudus. Ya. Hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus atau suci, benar dan baik. Bagaimana dengan Allah? Wah, tentu saja. Tidak dapat diragukan lagi, Allah adalah Allah yang apa ya? Yesaya 5:16. Allah adalah Allah yang Maha Kudus. Allah yang Maha Kudus yang akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Apalagi? Baik, kita sudah lihat Allah itu baik. Taurat juga apa? Hukum Allah itu juga baik. Allah itu kudus, Taurat juga apa? Taurat juga kudus. Apalagi? Allah, kalau kita lihat, Taurat itu benar, ya, Roma 7:12 juga katakan selain kudus, baik, dan juga apa? Sekarang kita tekankan kata benarnya. Demikian juga dengan Allah, ya. Ulangan 32:4 katakan segala jalan Allah itu adil, ya. Allah yang setia.
dengan tiada kecurangan, adil dan apa? Benar dia. Dia Allah yang apa? Yang benar. Allah yang benar. Apalagi? Sempurna. Kalau kita melihat hukum itu sempurna, Mazmur 19 ayat 8 katakan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu apa? Teguh. Jadi firman Tuhan apa? Taurat Tuhan itu adalah sempurna. Ya. Allah kita juga sempurna. Matius 5:48. Matius 5 ayat 48 katakan sana, karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah apa? Bapa itu apa? Sempurna. Karakternya apa? Sempurna. Jadi demikian juga Taurat itu sempurna. Apalagi? Tidak berat. Tidak memberikan keberatan. Hukum itu tidak memberikan keberatan. 1 Yohanes 5:3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Allah kita juga memiliki karakter yang tidak memberatkan. Dia suka meringankan. Allah kita karakternya itu apa? Bukan yang buat yang berat-berat untuk kita. Tidak. Ya. Kalau kita merasa berat dalam kehidupan kita saat ini, dalam dunia ini, mungkin itu bukan Allah yang ingin supaya kita mengalami masalah. Kita selalu sebutkan, rancangan-rancangan Tuhan itu bukan untuk mencelakakan kita, tapi memberikan apa? Kekuatan, masa depan yang lebih baik, dan lain sebagainya, yang Allah siapkan bagi kita. Jadi Allah kita itu bukan Allah yang suka dengan karakter untuk bikin-bikin susah, bikin-bikin berat orang. Tidak ya. Matius 11 ayat 29-30 katakan, pikulah kuk yang kupasang. Ya ada pikulah, oh ini kuk itu kan berat, neta. Beban ya. Tapi Yesus katakan apa? Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak. Kuk yang kupasang itu enak, dan bebannya Allah yang diberikan itu pada manusia itu apa? Ringan. Allah seperti hukum tidak apa? Tidak berat. Seperti hukum itu tidak berat. Ingat ya, seringkali kita berpikir bahwa, wah ini hukum, berarti itu hukuman. Bukan ya. Hukum Allah itu bukan untuk menghukum kita. Hukum Allah itu bukan supaya kita itu susah hidupnya, ya, menderita hidupnya. Tapi justru kalau kita melakukan hukum Tuhan, justru itulah kita memiliki kemerdekaan, kebebasan. Ingat, kita sudah ingat. Hukum diberikan pada saat bangsa Israel telah dibebaskan, telah dimerdekakan. Hukum diberikan pada saat bangsa Israel sudah menjadi umat Allah, sudah diselamatkan oleh kasih karunia-Nya, dibawa dari kepakan sayap untuk dapat apa? Keluar dari perhambaan di Mesir. Hukum itu bukan hukuman yang memberatkan. Hukum itu adalah sesuatu hal yang justru membawa kita berada dalam kebebasan yang sesungguhnya, kemerdekaan yang sesungguhnya. Tadi malam kita sudah bahas tentang hukum yang memerdekakan, bukan hukum yang memenjarakan, tapi hukum yang memerdekakan. Apalagi? Oh, hukum Allah itu disebut sebagai terang, ya. Amsal 6 ayat 23 katakan, karena perintah itu pelita. Perintah-perintah Tuhan, hukum Tuhan itu adalah pelita. Dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Demikian juga Allah yang, karakter Allah yang terang itu juga dinyatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 5. Kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada apa? Kegelapan. Hukum Tuhan itu bukan kegelapan. Bukan menuntun kita kepada kegelapan. Hukum Tuhan itu membawa supaya kita mengasihi Tuhan kita dan mengasihi apa? Sesama kita. Itu adalah satu hal yang terang, satu hal yang baik, yang bersinar, bagus ya. Hukum itu diasosiasikan juga dengan kasih. Roma 13 ayat 10 katakan, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hukum Taurat itu dihubungkan dengan apa? Kasih. Demikian juga Allah kita ya. 1 Yohanes 4 ayat 8 katakan, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. God is love. Kita sering dengar, Allah itu kasih. Allah itu sumber daripada apa? Kasih. Dan kasih juga adalah bagian dari hukum Taurat. Makanya kita tahu apa? Kasih kepada Allah itu hukum pertama sampai hukum keempat. Kasih kepada sesama manusia, hukum kelima sampai hukum ke-10. Jadi ada di sini ya. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dan berikutnya, hukum itu disebut dengan kata murni, pure, ya, dengan kata murni atau pure, ya, pure bahasa Inggrisnya. Allah itu juga apa? Murni, atau suci, ya. Kalau bahasa Inggrisnya dari 1 Yohanes 3 ini adalah Dia adalah yang suci, yang pure. Allah adalah murni. Demikian juga Mazmur 19 ayat 9 bicara tentang hukum Allah yang apa? Perintah Tuhan itu murni. Perintah Tuhan itu murni. Apalagi? Rohani. Waduh, perintah Tuhan itu rohani. Roma 7 ayat 14.
Kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Ya. Tapi aku, Rasul Paulus katakan, aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa doa. Tapi hukum Tuhan itu rohani. Ya. Hukum Tuhan itu rohani. Dan karena kita, kalau bicara tentang rohani, spiritual, ya bahasa Inggrisnya dari Yohanes 4 ayat 24, God is spiritual. Ya, Allah juga rohani. Atau di sini bahasa Indonesianya katakan Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu bicara tentang hal yang sama, spiritual atau rohani. Dan yang poin berikutnya, tidak berubah. Tidak berubah. Hukum itu tidak berubah. Matius 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, kita sudah baca tadi, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Allah yang tidak berubah. Maleakhi 3:16 juga katakan apa ya? Maleakhi 3:16. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub tidak akan apa? Tidak akan lenyap. Hukum Allah tidak akan berubah. Karena karakter Allah tidak pernah berubah. Ya, dari waktu ke waktu, dari kemarin, sekarang sampai apa? Selamanya tidak berubah, unchangeable, tidak dapat berubah. Dan yang terakhir, karena tidak berubah tentunya kekal. Ya, Mazmur 111 ayat 7-8 katakan, perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya, segala firman-Nya itu teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Kejadian 21 ayat 33, Abraham, dalam satu kisah, katakan apa? Ia menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan. Apa yang dipanggil nama Tuhan itu? Allah yang kekal. Allah yang kekal. Allah yang murni, Allah yang rohani, Allah yang baik, Allah yang adil. Semua itu dicerminkan dengan apa? Dengan hukum Allah yang merupakan cerminan daripada karakter Allah. Jadi ini mari kita lihat poin-poin kita sudah dapat di sini. Bahwa Allah itu tidak berubah. Judul sekolah sahabat kita, Allah yang tidak berubah itu dalam bahasa Inggrisnya, the immutability of God. Jadi God is immutable. Bahasa teologianya ini kita lainnya. Allah yang immutable. Dia Allah yang tidak pernah apa? Tidak berubah. Ya. Dan kita percaya bahwa kalau kita yakin Yesus juga tidak apa? Tidak berubah. Ya, musim mungkin dapat berganti. Karakter orang dapat berubah. Ya. Orang yang dapat memiliki karakter yang berubah. Kenapa? Karakter itu adalah kebiasaan yang diulang-ulang sampai menjadi karakter. Ada orang karakternya sudah baik, tapi kemudian suatu waktu dia rubah lagi karakter tersebut dengan apa? Hal yang tidak baik, dia ulang-ulang hal yang tidak baik sampai karakter yang tidak baik yang muncul. Manusia bisa berubah, Allah tidak bisa berubah. Manusia dan musim bisa berubah, tapi Yesus tidak pernah berubah. Itulah sebabnya dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai apa? Ibrani 13 ayat 8, sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Jadi penulis artikel tadi katakan bahwa karakter Allah itu apa? Dicerminkan atau firman Tuhan itu, atau hukum Tuhan itu adalah a mirror. God's law is a mirror of God's character. Jadi hukum Tuhan itu adalah gambaran, cerminan, pantulan dari karakter Allah. Nah, pertanyaannya. Jika karakter Allah tidak berubah, dan hukum Allah adalah cerminan, gambaran, karakter Allah, dapatkah kita katakan hukum Allah telah dirubah oleh kematian Yesus? Ya. Dapatkah kita katakan bahwa, karena Yesus telah mati, dia telah memakukan semua apa? Hukum-hukum Tuhan, termasuk hukum moral Tuhan. Kalau demikian, kalau Yesus telah meniadakan hukum Allah, yaitu 10 hukum Allah juga ya, apakah kita sudah apa? Sudah bebas untuk berubah karakter kita? Dengan kata lainnya, mungkin Anda katakan, seperti pelajaran tadi kita katakan, waduh khususnya, mungkin seperti ditulis oleh penulis pelajaran kita dan juga ditulis oleh artikel yang saya tadi baca tadi, ada orang yang sebagian, mungkin tidak semuanya, nggak mungkin kan, masa karakter Allah yang kasih itu ya, Allah yang ingin supaya kita tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, dan lain sebagainya, masa itu dipakukan? Enggak lah. Tapi mungkin yang satu saja, yaitu apa? Hari Sabatnya, yang kita akan nanti pelajari sepanjang minggu ini juga ya. Hari Sabat lah yang apa? Yang ditiadakan. Ya. Yang lainnya masih oke, tapi satu saja yang ditiadakan ya.
Kenapa? Oh, ini ada ayatnya. Oh, kita sudah pernah bahas. Ya. Ini saya percaya 1 tahun lalu kita sudah pernah singgung Kolose 2 ini, ayat 16 dan 17. Tapi supaya kita kembali diingatkan ya, nggak ada salahnya kita ulang lagi sedikit ya. Dengan penekanan yang lain yang saya coba akan tekankan pada saat ini. Tentang Kolose 2 ayat 16 dan 17. Inilah ayat yang sering kali digunakan ya. Tadi malam juga sudah sempat saya singgung sedikit Kolose 2 ayat 16 17. Tapi mari kita lihat sekarang dengan lebih apa? Dengan lebih mendetail. Seperti kita sudah pernah bahas 1 tahun yang lalu saya percaya itu ya. Kolose 2 ayat 16 17 katakan, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Wah, di penekanannya sekarang ini, wah ini orang-orang Advent ini orang Advent ini tukang apa? Tukang hukum-hukum kita ini mengenai makanan dan minuman, khususnya mengenai hari Sabat. Tapi kita lihat ini jangan hanya makanan minumnya, lalu hari Sabatnya kita ambil. Lihat semuanya di sini, baca semuanya. Apa saja yang jangan kita dihukum? Makanan, minuman, apalagi? Hari raya, bulan baru. Nah, ini seringkali hari raya bulan barunya itu dihilangkan oleh orang-orang yang coba bilang, wah ini cocok nih ayat nih untuk orang Advent nih yang suka hukum-hukum kita tentang makanan, minuman, dan hari Sabat. Tapi ini bukan hanya tentang makanan, minuman, dan hari Sabat, tapi ada 5 di sini. 5, yaitu apa? Hari raya dan apa? Bulan baru. Ini penting sekali nih. Penekanan pada hari raya dan bulan baru ini, karena kita akan lihat. Kenapa? Karena semuanya itu, bukan hanya makanan, minuman, dan hari Sabat. Tapi makanan, minuman, hari raya, bulan baru, dan hari Sabat, semuanya ini adalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah apa? Wujudnya ialah Kristus. Jadi kita harus lihat di sini, kita harus lihat, perhatikan betul-betul apa yang dituliskan oleh ayat ini. Dan kalau Anda mau lebih perhatikan, mari kita lebih lihat konteksnya. Konteksnya, mari kita baca dari ayat yang ke-13 ya. Ayat kita sudah baca 16 dan 17. Mari kita mulai dari ayat ke-13 ya. Kolose 2 ayat 13 17. Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ayat 14 itu Yesus yang mengampuni pelanggaran kita. Ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang. Oke, kenapa saya tekankan surat hutang? Kita akan lihat nanti. Menekankan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan ini ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Berdasarkan ayat ini, banyak orang Kristen menyatakan bahwa hukum yang diberikan kepada Musa sudah dipakukan, sudah dihilangkan di kayu salib. Wujudnya sekarang sudah Yesus Kristus. Kita tidak lagi melihat hukum, sekarang kita hanya melihat Yesus. Hanya Yesus saja, hukum udah nggak usah dilihat-lihat lagi. Nggak usah dipikirkan lagi, nggak usah diikuti. Ikut saja Yesus. Oke? Jadi itu dikatakan oleh banyak teolog-teolog Kristen pada saat ini. Jadi surat hutang, hukum yang mendakwa, yang mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Lalu ayat 16, karena itu janganlah kamu biarkan orang. Karena itu sudah dipakukan oleh Yesus di kayu salib, jangan kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai apa? Makanan, minuman, hari raya, bulan baru, maupun apa? Hari Sabat. Sebab semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Apa benar kalau demikian? Hukum itu tidak perlu lagi kita ikuti. Kenapa? Karena Yesus sudah pakukan di kayu salib. Ya. 10 hukum Tuhan yang sudah ditulis dengan jari tangan Tuhan, diberikan kepada Musa dalam 2 loh batu, yang disimpan dalam tabut perjanjian, yang ada di bilik yang maha suci dunia, dan bilik yang maha suci di surga, itu sudah nggak perlu lagi. Itu tidak perlu lagi. Ya. Kenapa? Ya. Mari kita lihat, ya. Apakah dengan telan, ya, hukum kasih Allah yang ditulis dalam Keluaran 20 ini, kasih kepada Allah, jangan ada Allah lain, jangan membuat patung apapun, jangan sembarangan menyebut nama Tuhan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, kasih kepada manusia, hormatilah ayahmu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan. Apakah semuanya ini sudah dipakukan, tidak berlaku lagi? Jangan lagi orang menghakimi kamu, jangan lagi orang menghakimi kamu kalau kamu berzina. Oh, nggak ada hukum Tuhan, udah nggak perlu dong. Saya bebas berzina. Oh, bagaimana dengan membunuh? Ini menjadi masalah kan? Kenapa? Pemerintah dunia saja itu menghakimi Anda kalau Anda membunuh. Ya, kalau Anda membunuh itu Anda akan dihakimi. Bagaimana pemerintah dunia menghakimi Anda sedangkan Anda katakan, Allah saya tidak menghakimi saya lagi. Ini Kolose 2 katakan saya tidak boleh lagi dihakimi walaupun saya membunuh.
Kan nggak bisa kita berargumentasi seperti itu ya. Kan nggak bisa. Inilah ya, masalahnya sekali lagi bukan karena tentang membunuhnya itu sudah dipakukan. Banyak tetap percaya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Tapi banyak orang pikir, yang kita harus pakukan itu hanya hukum keempat. Ya, jangan ada Allah lain, itu masih mereka terima dan semua. Tapi hukum empat. Tapi inilah masalahnya, Tuhan sudah tahu, saya ulangi, Tuhan sudah tahu bahwa yang akan diserang itu adalah hukum keempat, saudara. Ingatlah, kenapa? Karena inilah, mari kita lihat, kenapa ada kata ingat? Karena tidak ada ingatlah kamu jangan kamu membunuh, tidak. Ingatlah kamu jangan kamu berzina, tidak ada itu. Yang ada hanyalah, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, Keluaran 28. Ulangan 5, 12 dan 15, tetaplah ingat. Dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan padamu oleh Tuhan Allahmu. Ayat 15. Sebab haruslah kau ingat, selalu berulang-ulang. Berulang-ulang dikatakan apa? Harus selalu apa? Diingat, tetap diingat. Kenapa? Karena banyak umat manusia akan melupakan itu. Mereka tidak melupakan jangan membunuh, jangan berzina. Masih semua itu sudah ada dalam apa? Hukum semua bangsa-bangsa, negara-negara di dunia itu semua percaya hal demikian. Tapi tentang hari Sabat inilah yang harus betul-betul dipakukan. Ya, apa bisa kita main pilih-pilih begitu ya? Apa bisa kita pilih-pilih begitu? Jadi hanya hukum keempat itu yang hanya diminta untuk mengingat. Kenapa? Karena masalah umat manusia itu bukan hukum 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masalahnya itu hukum keempat. Itulah sebabnya Allah mau itu supaya diingat terus ya. Ya. Tapi inilah sebabnya firman Tuhan. Ya, pada saat kita mempelajari firman Tuhan, kita lihat seluruhnya. Yeskiel 20 ayat 12 sampai 20 katakan, hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka. Kenapa? Supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga ia menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Jadi, itu adalah satu peringatan untuk selalu diingat. Tapi manusia yang selalu lupa. Baik-baik, mari kita kembali ya. Kalau demikian, apa yang dipakukan di kayu salib ini? Apakah hari Sabat saja? Tidak. Kalau kita lihat, kalau mau dipakukan, ini yang dipakukan itu tentang apa? Makanan yang harus dipakukan, minuman harus dipakukan, hari raya, bulan baru, hari Sabat, semuanya itu yang harus dipakukan. Kenapa? Karena semua itu adalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya adalah apa ya? Kristus. Nah, apa pengertian daripada ayat ini? Apa pengertian daripada ayat ini? Apakah ini berbicara tentang hari Sabat yang Tuhan sudah berikan pada saat dia menciptakan alam semesta? Kita harus membedakan. Mari kita lihat bahwa ada dua pemahaman tentang Sabat. Ada dua pemahaman. Pertama, Sabat mingguan. Sabat mingguan ini sudah cukup jelas. Sabat diberikan kepada seluruh umat manusia sejak minggu penciptaan. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Berikutnya, Yesus menguduskan dan berbakti pada hari Sabat. Baca dalam Lukas 4:16. Gak punya waktu kita untuk baca semuanya. Rasul Paulus menguduskan dan berbakti pada hari Sabat. Kalau itu sudah dipakukan oleh Yesus, Yesus bilang, oh gak perlu lagi. Maka Rasul Paulus gak usah berbakti pada hari Sabat. Tapi dia masih berbakti pada hari Sabat. Kisah 13 ayat 42 sampai 44. Dan bagaimana dengan Yesaya 66 ayat 22 dan 23? Hari Sabat tetap akan dirayakan dalam kerajaan surga di dalam dunia baru. Itulah dalam Yesaya 66 ayat 22 dan 23. Jadi apakah firman Tuhan ini, ayat Kolose 2 ayat 16 ini, ini sedang bertentangan dengan Yesaya 66? Apakah Kolose 2 ayat 16, Sabat itu jangan lagi dilakukan karena sudah digenapi loh? Kenapa Rasul Paulus masih terus berbakti pada hari Sabat? Apakah firman Tuhan itu saling berargumentasi atau jor-joran, saling bertentangan satu ayat dengan ayat lainnya? Atau mungkin pemahaman kita tentang Kolose 2 ayat 16 dan 17 itu yang salah. Oke? Pemahaman kita mungkin yang salah. Jadi, bagaimana? Bagaimana kita mencoba untuk memahami Sabat dalam Kolose 2 ayat 16 17? Kita memahaminya bukan sebagai Sabat mingguan, tetapi sebagai Sabat tahunan. Kita sudah pelajari waktu lalu, ya. Tolong buka kembali pelajaran kita tentang hari Grafirat. Pelajaran kita berapa hari yang lalu kita sudah bahas pada hari Grafirat, Yom Kippur, hari pendamaian. Ingat, itu jatuh pada bulan ke-7
hari ke berapa? Ke-10. Dari tahun ke tahun, bulan ke-7, hari ke-10 itu bisa berubah harinya. Tahun pertama, tahun ini mungkin kenanya hari Minggu. Tahun depan itu kenanya itu hari apa? Hari Senin dan seterusnya. Tetapi apapun, kapanpun itu jatuhnya, hari pendamaian itu disebut hari Sabat juga. Hari Sabat tahunan. Kenapa Yom Kippur itu dirayakan setiap tahun, dan setiap Sabat tahunan itu pada hari Yom Kippur ada hari Sabat perayaan atau Sabat tahunan. Yang setiap hari pada saat itu terjadi, Sabat itu artinya istirahat, tidak ada yang boleh bekerja. Semua orang tidak bekerja pada hari Sabat itu. Semua orang harus berpuasa, harus menguji diri mereka. Dan inilah sebabnya pada saat Yesus, semua Yom Kippur, hari pendamaian itu, semua menunjuk kepada siapa? Menunjuk pada Yesus. Ya. Itulah sebabnya Kolose 2, 16-17 katakan, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, hari raya, bulan baru, dan hari Sabat. Kenapa? Ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah apa? Sedang wujudnya adalah Kristus. Jadi apa bedanya ini Sabat tahunan ini dengan Sabat mingguan? Ya. Sabat apa perbedaannya ya? Sabat mingguan itu pertama-tama diberikan kepada seluruh umat manusia. Berlangsung dari dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Kitab Yesaya bahkan katakan itu akan tetap dirayakan pada saat setelah untuk selama-lamanya. Tetap akan terus selama-lamanya. Itu adalah lambang daripada penciptaan, ya, bahwa Tuhan adalah pencipta kita, Tuhan adalah pembebas kita, dan ya, itu adalah hukum moral Tuhan yang harus kita ingat setiap minggunya. Sedangkan Sabat tahunan ini akan jatuh di setiap tahun, seperti Yom Kippur, itu bulan ke-7, hari ke-10 dapat terjadi kapan saja harinya, dan ini adalah lambang dari apa juga? Ini Sabat tahunan itu lambang daripada Kristus, pengorbanan Kristus. Ya. Sedangkan Sabat mingguan adalah Allah sebagai pencipta, Allah sebagai Allah kita. Sedangkan Sabat tahunan adalah melambangkan apa? Yesus yang akan yang akan menjadi penebus dosa umat manusia. Jadi inilah. Jadi apa maksudnya? Apa maksudnya? Ini adalah bayangan. Oke? Apa ini maksudnya bayangan? Nah, kalau Anda bertanya, puji Tuhan, bagus sekali ya. Ini adalah bayangan dari apa yang harus datang. Hari Sabat dalam Kolose 2 adalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Untuk dapat memahami, mari kita tanya Alkitab. Kan gitu. Kalau belajar Alkitab kan gitu ya. Kalau ada satu ayat yang tidak kita pahami, kita belajar mendapatkan terang dari ayat lainnya yang jelas. Atau yang dapat menjelaskan ayat yang seakan-akan, bikin kita ini agak pusing nih. Ini Kolose 2 ini, kenapa ini Sabat ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Mari kita lihat kata bayangan itu. Ya. Bayangan itu dapat dijelaskan dalam Ibrani 10 ayat 1. Apa di sana dikatakan? Bahwa di dalam hukum Taurat, Ibrani 10 ayat 1 katakan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Jadi, karena itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Hukum Taurat yang dimaksud di sini adalah hukum-hukum upacara, hukum-hukum korban, hukum-hukum hari perayaan. Ingat, jangan lupa hari perayaan Yom Kippur, bulan ke-7, tanggal 10. Itu jadi hari Sabat. Itu kalian harus apa? Berpuasa di situ. Kalian harus sucikan hari tersebut. Menyucikan diri kalian dari segala dosa. Fokus kepada Tuhan. Itu hari pendamaian jadi hari Sabat tahunan. Dan semuanya itu adalah apa? Bayangan dari keselamatan yang akan datang. Ibrani 10 ayat 1. Tapi bukan hakikat itu sendiri. Jadi Sabat tahunan itu hanya bayangan kepada Kristus. Tapi bukan apa? Hakikat dari keselamatan itu sendiri itu masih harus dilakukan dari tahun ke tahun, ya. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi peraturan-peraturan upacara tersebut tidak apa? Menyempurnakan. Kenapa? Yang sempurnanya itu dalam Yesus. Yesuslah bayangan yang dibayangkan yang kemudian jadi apa? Yang sempurna. Jadi mari kita lihat ada perbedaan, saya ulangi, ada perbedaan antara
Sabat mingguan dan sabat tahunan atau sabat perayaan. Sabat tahunan atau perayaan itu adalah lambang bayangan dari pengorbanan Yesus. Keselamatan yang Yesus berikan. Tapi korban-korban tersebut tidak sempurna. Yang sempurnanya korban yang mana dong, pendeta? Korbannya yang Yesus Kristus sendiri telah mati di kayu salib. Jadi setelah Yesus mati di kayu salib, dia menggenapi semua bayangan-bayangan korban-korban, ya, termasuk hukum-hukum upacara, hukum-hukum Taurat upacara yang berbicara tentang sabat-sabat tahunan itu ditiadakan, nggak perlu lagi. Sudah ada Yesus. Jadi harus membedakan antara sabat mingguan dan sabat tahunan atau perayaan. Firman Tuhan bicara tentang sabat tahunan sebagai sabat perayaan ini banyak, saudara. Yeskiel 45:17. Tolong baca firman Tuhan. Ya. Yeskiel 45:17. Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Jadi sekali lagi, sabat tahunan ini itu hanya berlaku kepada orang Israel. Hanya berlaku kepada orang Israel. Karena mereka adalah umat Tuhan yang saat itu yang sedang menantikan Yesus Kristus. Jadi itu hanya berlaku dalam sejarah orang Israel. Sedangkan sabat mingguan itu sejarah umat manusia. Allah yang menciptakan pada minggu penciptaan. Jadi sejarah umat manusia itu sabat mingguan. Sejarah sabat tahunan orang Israel. Jadi Yeskiel 45. Raja yang bertanggung jawab mengenai korban-korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari raya, pada bulan-bulan baru, hari sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban menghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Jadi bukan hanya pada saat Raja-Raja Salomo, ya. Salomo juga dapat menjadi seorang imam besar, ya. Seorang raja juga dapat menjadi seorang imam besar. Jadi kembali lagi, kita lihat di sini bahwa Yeskiel 45:17 itu bicara tentang adanya hari-hari sabat tahunan atau sabat perayaan. Dan coba kita lihat kata-kata dari Yeskiel 45:17. Kita tadi sudah baca lengkap, ya. Yeskiel 45:17 kita sudah baca lengkap, tapi coba kita bandingkan, ya, tentang raja yang membawakan korban curahan. Tolong Anda baca, tolong bandingkan ini dia. Coba lihat persamaannya. Yeskiel 45 berbicara tentang apa? Korban curahan pada hari-hari Pada hari-hari raya, pada bulan-bulan baru, dan hari-hari Sabat. Jadi bicara tentang hari raya, bulan baru, dan hari Hari Sabat pada setiap perayaan kaum Israel. Kolose 2:16, tolong Anda baca. Kolose 2:16, tolong Anda baca. Apakah ini juga berbicara tentang sabat mingguan atau sabat tahunan nih, Kolose 2:16? Berdasarkan, kalau Anda lihat, kalimat dari Yeskiel 45:17 dan Kolose 2:16, urutannya juga bahkan sama. Tentang apa? Mari kita baca. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Itu tidak ada, makanan dan minuman itu tidak ada di Yeskiel 45:17. Tapi kemudian kita baca. Atau mengenai apa? Hari raya. Waduh, saya tidak buat tanda merah. Saya mau Anda yang buat. Jadi saya tidak buat. Yeskiel 45:17 bicara tentang apa? Hari-hari raya. Kolose 2:16 pertama juga bicara tentang apa? Hari-hari raya. Yeskiel 45:17 bicara tentang bulan-bulan baru. Kolose 2:16 juga tentang apa? Bulan baru. Lalu Yeskiel 45:17 bicara tentang hari-hari Sabat. Kolose 2:16 juga bicara tentang apa? Hari Sabat. Jadi hari raya, bulan baru, hari apa? Hari Sabat. Jadi coba kita lihat. Kolose 2:16 sedang berbicara tentang Sabat tahunan, Sabat perayaan, ya. Yang mana itu semua menunjuk kepada keselamatan Yesus Kristus, menunjuk kepada orang Israel tentang perayaan-perayaan mereka, yang semuanya itu menuntun mereka untuk melihat yang sesungguhnya, bukan bayangan, tapi yang sesungguhnya, Yesus Kristus. Itulah sebabnya Sabat tahunan, Sabat perayaan juga dibicarakan dalam Hosea 2:10. Aku akan menghentikan. Wah, Hosea 2:10 katakan, ini nubuatan tentang Yesus Kristus pada saat Yesus datang, ya. Aku, Allah ya. Allah akan menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari Sabatnya. Itu lihat, bukan hanya Yeskiel. Bukan hanya Yeskiel, tapi Hosea 2:10 juga bicara tentang hal yang sama dengan Kolose 2:16. Bicara tentang apa? Hari raya,
bulan baru, dan hari apa? Dan hari Sabat. Jadi kita harus bedakan. Kita harus bedakan hari perayaannya orang Yahudi dengan hari perayaannya umat manusia secara menyeluruh. Hari perayaannya, Sabat perayaan umat Yahudi berakhir pada saat Yesus. Kenapa? Karena itu merujuk adalah bayangan kepada siapa? Kepada Yesus. Tapi beda dengan Sabat mingguan. Sabat mingguan yang Tuhan sudah ciptakan dan berikan, itu diberikan kepada apa? Seluruh umat manusia. Kita sudah sering lihat ini ya. Diberikan kepada seluruh umat manusia. Pada saat Kejadian 2:1-2 katakan diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Hari Sabat mingguan mengingat Tuhan sebagai pencipta kepada seluruh umat manusia. Dirayakan hingga saat di dunia baru sekalipun. Hari Sabat tahunan diberikan kepada kaum Israel. Seperti hari-hari raya, bulan-bulan baru, dan juga apa? Dan juga hari Sabat perayaan diberikan kepada orang Israel. Karena semuanya itu adalah bayangan kepada Yesus Kristus. Ya, yang pada saat Yesus sudah datang, nggak perlu lagi bayangan. Yang nyata sudah apa? Sudah datang. Ya, sudah ada. Ya. Dan sinilah kita lihat. Kita di sini dapat melihat bahwa pelajaran kita mengajak kita untuk dapat melihat bahwa hukum Allah itu adalah Allah, yang kekal. Mungkin kita akan lompat dari beberapa poin di sini. Bahwa hukum Allah itu adalah yang Sabat mingguan yang merupakan bagian dari 10 hukum Allah, itu adalah kekal. Itulah tanda peringatan, ya, tanda peringatan Tuhan bagi seluruh umat manusia, ya. Bukan untuk seperti Sabat tahunan, seperti hanya untuk peringatan bagi orang Israel, ya, untuk mengingat Yesus Kristus. Itu sudah digenapi. Sudah digenapi. Kita tidak lagi merayakan hari-hari raya Yahudi, orang Israel, tidak lagi merayakan bulan-bulan baru atau Sabat-Sabat tahunan. Kan kita tidak rayakan lagi. Kita tidak pada bulan ke-7, tanggal 10, pada saat hari pendamaian atau hari Paskah dan lain sebagainya itu dapat menjadi hari-hari Sabat. Kita tidak rayakan lagi. Karena itu semua wujudnya adalah siapa? Yesus. Tetapi Sabat mingguan, bukan Sabat tahunan, Sabat mingguan adalah satu tanda peringatan Allah sebagai pencipta kita, kita sebagai ciptaannya, dan sebagai ciptaan yang dikuduskan oleh Allah kita. Kiranya ya, kita tidak akan pernah lagi meragukan, mudah-mudahan dengan kuasa Roh Kudus, tidak pernah lagi meragukan 10 hukum Tuhan. Ya. Kita pada saat kita mempelajari firman Tuhan, kita melihat bahwa hukum Tuhan adalah cermin atau bayangan dari karakter Allah, ya. Cerminan dari karakter Allah, pantulan dari karakter Allah yang baik, murni, dan seterusnya kita sudah pelajari tadi. Dan semuanya itu termasuk apa? Di dalamnya tentang hari Sabat, ya, yang menandakan Allah sebagai pencipta, kita sebagai ciptaannya, Allah yang menguduskan kita. Kiranya ini dapat menjadi kekuatan ya bagi kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.